Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan mengerjakan sebuah latihan dengan sebuah dataset transaksi untuk mencari rule asosiasi ya menggunakan algoritma a priori. Kita langsung saja. Langkah pertama kita mulai dengan satu item set. Satu item set ya. Langkah pertama kita akan mencari nilai support dari satu item set. Itemnya adalah kaos, ada 6 item ya. Kaos, kemeja, jaket, celana, rok, sepatu. Kita akan cari nilai support dari masing-masing item ini, di mana nilai supportnya adalah transaksi yang mengandung item ya bagi dengan seluruh jumlah transaksi. Kaos itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 transaksi. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Itu 5 dibagi 6. 5 dibagi seluruh jumlah transaksi ada 6 dikali 100%. Kemeja ada 1, 2, 2 ya. 2 dibagi 6 dikali 100%. Jaket 1, 2, 3, 4. 4 dibagi 6 dikali 6 dikali 100%. Celana 1, 2, 3 dibagi 6 kali 100%. Rok ada 1, 2. 2 dibagi 6 dikali 100%. Dan sepatu 1, 2. Sama ini ya. Kita copy saja. Kemudian ini kita blok jadikan persen supaya lebih jelas ya berapa persen hasilnya. Nah, kita lihat nilai support dari item ini yang di atas besar sama dari minimum supportnya yaitu 50. Itu kita tandai di sini ada kaos, jaket, dan celana. Maka yang menjadi frekuensinya adalah kaos, jaket, dan celana. Nah, kemudian setelah itu kita copy ini, kita lanjutkan ke dua item set. Kita hapus ya. Kita hilangkan dulu. Nah, dua item set artinya kita mencari support dari dua item set. Kaos, jaket, kemudian kaos, celana, dan jaket celana. Nah, cuma ada 3 ya. Ini kita hapus. Jadi sekarang kita mencari nilai support dari dua item set, kaos, jaket, 1, 2, 3. Ada 3 ya. 3 dibagi 6 dikali 100%. Kaos celana 1, 2, 3. 3 juga, ini di copy saja. Jaket celana 1, 2, 1, 2. Hanya 2. 2 dibagi 6 dikali 100%. Maka
dapat kita lihat yang memenuhi syarat di atas minimum support ada dua item set ya, yaitu kaos jaket dan kaos celana. Maka untuk frekuensinya masih sama dengan ini, kita copy, tekan di sini. Kaos jaket celana. Nah, berhubung masih ada dua item set yang frekuen, maka kita lanjutkan ke 3 item set ya. Kecuali kalau hanya satu yang tinggal, maka berhenti di sini. Karena masih ada yang lebih dari satu, maka kita lanjutkan ke 3 item set. Ini kita copy, hilangkan dulu. Nah, frekuensinya adalah kaos, jaket, celana. Makanya satu saja ya. Ini bolak-balik. Kalau dibolak-balik sama saja ya. Item set ini berbeda ya. Tiap satu dengan yang lainnya berbeda. Ini kan berbeda. Maka kalau kita lihat transaksi yang mengandung kaos, jaket, dan celana, kaos, jaket, celana hanya 2. Ya, kita copy saja yang sudah ada ini. 2/6 hanya 33%. Maka untuk 3 item set ini tidak ada yang frekuen. Tidak ada memenuhi syarat di atas minimum support. Maka untuk menentukan nilai confidence-nya, kita ambilkan dari 2 item set saja ya. Karena ini hanya memenuhi. Kita cari dulu row asosiasinya, nilai supportnya, dan confidence. Kemudian kesimpulannya menarik atau tidak. Row asosiasi dari 2 item set ini yaitu kaos dan jaket, dan kaos dan celana ya. Kaos dan jaket asosiasinya adalah kaos maka jaket, kemudian dibalik jaket maka kaos. Nah, ini rule-nya untuk satu item set ini. Kemudian untuk 2 item yang kedua, kaos celana, kaos maka celana, kemudian dibalik celana maka kaos. Hanya 4 rule yang dihasilkan dari transaksi ini. Nah, supportnya 50, kaos jaket dan jaket kaos 50%. Begitu juga kaos celana 50%, celana kaos juga 50%. Confidence-nya yaitu cara mencarinya kaos jaket, support dari kaos jaket yaitu 50%, dibagi dengan support kaos. Support kaos yaitu 83. Jadi pembaginya adalah yang sebelah kiri dari panah ini. Ya, sisi kiri. Ya, sisi body ya. Head. Ini head, ini body. Jadi pembaginya adalah head. Maka di sini kita cari nilai confidence-nya, support dari kaos jaket dibagi dengan support kaos. Ya, dikali 100. Kemudian support dari jaket kaos dibagi dengan support jaket 67. Kemudian support dari kaos celana dibagi dengan support kaos. Dan support dari celana kaos dibagi dengan support celana. Maka dari hasilnya, confidence dan support yang dihasilkan dapat disimpulkan bahwa seluruh rule asosiasinya adalah menarik karena dia di atas besar sama dari minimum support dan minimum confidence ya. Maka di sini semuanya adalah menarik. Oke, ini kita simpan. Ini akan disimpan di folder masing-masing ya. Selanjutnya kita akan uji dengan aplikasi Rapid Miner ya. Apakah rule
Kemudian kita uji dataset ini dengan menggunakan aplikasi RapidMiner, apakah rule asosiasi yang dihasilkan sama dengan aplikasi RapidMiner yang kita uji. Maka sekarang kita buat dulu dataset ya yang akan diimportkan ke dalam RapidMiner. Itu silakan dibuka dataset baru di sini. Ya. Nah, kita buka Excel baru. Kita lihat di sini cara membuat dataset adalah dari data transaksi ini bisa kita kopikan atau kita buat aja ID transaksi. Ada 6 transaksi. Kemudian untuk kolomnya kita buat masing-masing dari item, kaos, kemeja, jaket, celana, rok, dan sepatu. Kaos, kemeja, jaket, celana, rok, dan sepatu. Rok dan sepatu. Jadi masing-masing kolom ya. Kemudian cara mengisinya adalah yang pertama pada transaksi 1 ada pembelian item kaos, kemeja, jaket, dan celana. Maka kita isi untuk kaos, kemeja, jaket, celana adalah dengan angka 1. Yang tidak ada, kita isi dengan angka 0. Ini transaksi yang pertama. Transaksi kedua ada kaos, kemeja, celana. Kaos, kemeja, celana. Yang tidak ada, kita isi dengan angka 0. Kemudian yang ketiga, kaos, jaket, celana. Kaos, jaket, celana. Tidak ada, kita isi dengan angka 0. Yang keempat, rok, jaket, sepatu. Rok, jaket, sepatu. Tidak ada, kita isi dengan angka 0. Rok, jaket, rok, kaos, jaket. Rok, kaos, jaket. Dan yang terakhir, yang keenam, sepatu dan kaos. Sepatu dan kaos. Ini kita simpan. Simpan dengan nama dataset. Nah, nanti ini disimpan, kemudian kita buka RapidMiner. Ya. Dan proses. Nah, di sini kita buat operator yang digunakan untuk memproses dataset ini yang menghasilkan rule asosiasi. Yang pertama adalah Excel, read Excel. Nah, klik 2 kali. Di sini kita ambil di parameternya import configuration. Jika belum ada parameter di sini yang muncul ya, ambil, jika kosong tidak ada, tampilkan ya, show panel, view, show panel, dan checklist parameternya. Ya, jika hilang ya, jika terkoskan seperti ini. Oke, kita klik import configuration, kita cari. Jadi saya letakkan di sini. Nanti Anda cari di divisi ya. Dataset, next. Pilih dataset yang dibuat tadi, yang 1010 ya. Next. Nah, ini tadi. Next. Ya, ini tabulasinya. Finish. Kemudian operator kedua adalah select attribute. Ya, kita mengambil atribut apa saja yang terdapat pada Excel tadi. Select attribute, kita sambungkan, ya. Kemudian di sini kita pilih subset atau subset. Atribut filter tab-nya subset, kemudian kita select attribute. Nah, kita masukkan yang item saja ya. Yang ada item saja. Yang edit transaksi jangan dimasukkan karena nanti berubah rule-nya. Kemudian
Kita apply. Selanjutnya adalah numerical to binominal. Numerical to binominal ini disambungkan. Pada numerical to binominal tidak ada yang perlu disetting. Kemudian remap binominal, sambungkan. Remap binominal kita isi pada negative value dan positive value. Negative value-nya adalah 0, yang tidak ada nilai ya. Positive value-nya yang ada nilai adalah 1. Selanjutnya adalah FV group. Sambungkan. FV group ini kita mengatur minimum support yaitu 50% atau 0,5. Kemudian yang diatur max number-nya 15 dan min number 3. Di 3 itu aja yang diatur ya. Min support, max number, dan min number. Kemudian yang terakhir yaitu asosiasi. Create asosiasi. Ini kita sambungkan ke sini. Ini disambungkan ke sini. Ini disambungkan ke sini. Maka di rule asosiasinya kita klik. Kita ubah minimum confidence-nya menjadi 0,5 atau 50% sesuai dengan soal. Setelah itu selesai, maka kita jalankan. Maka didapat rule asosiasinya yaitu jaket kaos, celana kaos. Dan dilihat di deskripsinya adalah ada 4 yang rule asosiasinya sama dengan yang kita cari menggunakan Excel tadi. Sama ya. Maka bagian deskripsi ini kita ekspor. File ekspor, kemudian grafiknya kita simpan ekspor, letakkan di folder masing-masing, hasil grafik. Kemudian yang kedua, result ya, ekspor. Selesai, jadi hanya 2 saja untuk gambar yang dihasilkan ya. Jadi nanti ada 4 file yang harus dikirimkan nanti saat ujian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.